melakukan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik. Kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani rekan saya bernama Pak Rudi Haryanto. Beliau adalah guru mata pelajaran kuliner di Tata Boga. Baik Pak Rudi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Reni, bagaimana dengan kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik juga Pak. Karena saya akan mengamati bagaimana jalannya proses pembelajaran yang Pak Rudi lakukan di kelas, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dilakukannya supervisi ini adalah meningkatkan kualitas proses pembelajaran antara lain dengan memberikan masukan, bimbingan, dan mengembangkan kemampuan Pak Rudi sehingga kompetensi Bapak semakin meningkat lagi dan dapat memberikan pembelajaran yang lebih bermanfaat untuk murid-murid kita. Namun, pertama-tama kita akan melakukan percakapan praobservasi terlebih dahulu sebagai bentuk persiapan agar Pak Rudi lebih siap dan lebih percaya diri dalam melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Saya ingin menanyakan beberapa hal terkait kaitan supervisi kita hari ini. Yang pertama, materi apa yang akan Pak Rudi ajarkan? Oke Bu, jadi untuk materi yang saya ajarkan yaitu materi tentang bumbu dasar masakan Indonesia. Kebetulan saya mengajar di mata pelajaran dasar-dasar kuliner. Jadi yang saya akan sampaikan adalah bumbu dasar masakan Indonesia. Jadi materi itu sudah masuk di bumbu dasar ya Pak ya? Yeah. Bagaimana tujuan pembelajaran yang ingin Pak Rudi capai? Jadi untuk tujuan pada materi bumbu dasar ini, yang pertama, siswa nantinya dapat membedakan bumbu dasar sesuai dengan masakannya. Kemudian yang kedua, siswa dapat menggunakan bumbu dasar itu sesuai dengan kegunaannya juga. Jadi saat praktek mereka sudah tahu jenis-jenis bumbu dasar mana saja yang digunakan untuk masakan tersebut. Jadi tujuan pembelajaran Pak Rudi ada dua ya, yaitu siswa dapat membuat bumbu dasar, yang kedua mampu membedakan bumbu dasar antara bumbu dasar kuning, putih, dan orange ya Pak ya. Nah selanjutnya pengembangan yang tidak Pak Rudi capai apa? Jadi untuk pengembangan yang dapat saya capai di sini atau bersama siswa nantinya adalah siswa dapat membuat bumbu dasar masakan Indonesia, yaitu antara lain ada bumbu dasar putih, ada bumbu dasar merah, ada bumbu dasar putih, ada bumbu dasar oranye itu nantinya, dan kuning. Nantinya mereka dapat menguasai jenis-jenis bumbu dasar tersebut. Baik Pak, berarti area pengembangan yang akan Pak Rudi capai nantinya adalah bumbu dasar kuning, merah, putih, orange ya. Kira-kira dari ketiga area pengembangan yang Pak ungkapkan tadi, adakah yang secara spesifik ingin dikembangkan dan Pak Rudi amati? Ya, yang saya akan kembangkan, saya amati ketika peserta didik nanti belajar bersama itu adalah saat membuat bumbu dasar orange. Karena di sini bumbu dasar orange itu perpaduan antara kuning, putih, dan merah. Jadi kadang untuk komposisinya harus pas biar mendapatkan warna oranye tersebut. Oke, yang spesifik ya Pak adalah bumbu dasar orange ya. Yeah. Nah, bagaimana strategi yang dipersiapkan dalam mencapai tujuan pembelajaran Bapak? Baik itu metode pembelajaran atau model pembelajaran yang akan Bapak gunakan. Baik, untuk modelnya nanti saya menggunakan model pembelajaran PBL. Kemudian untuk metodenya nanti saya yaitu diskusi kelompok, dan saya menyampaikan ceramah dulu baru dilakukan dengan diskusi. Oke Pak, jadi strategi pembelajarannya adalah PBL dengan metode diskusi dan modelnya PBL juga. Nah, jamnya Pak Rudi setelah istirahat nanti ya Pak ya? Iya betul. Nah, dan yang terakhir nih Pak, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama nanti? Jadi untuk harapan dari saya sendiri pun, pembelajaran di kelas itu nantinya bisa berjalan sesuai dengan harapan saya. Tentunya siswa dapat menguasai tentang bumbu dasar dari awal, dari membedakan jenis-jenisnya sampai dengan praktek. Kemudian murid-murid bisa terlibat aktif dan
harapannya lagi adalah nantinya siswa itu bisa membedakan mana bumbu merah, bumbu putih, bumbu kuning, dan bumbu oren, dan untuk penggunaannya sendiri. Jadi siswa itu tidak hanya mengetahui apa itu kunyit, apa itu misalnya ketumbar, tapi dia dengan penggunaannya pun juga tahu. Oh iya Pak, saya pun berharap demikian ya Pak. Pembelajaran Bapak bisa berjalan dengan baik dan diharapkan siswa juga berhasil dalam melakukan praktek nantinya. Jam pelajaran Pak Rudi setelah jam istirahat ya nanti kurang lebih nanti sekitar jam berapa ya Pak? Jam 10.45 nanti kita mulai pembelajaran. Baik Pak. Oh iya Pak, karena masih ada beberapa menit lagi jam istirahat. Siapa tahu Pak Rudi ingin bersiap-siap terlebih dahulu. Nanti setelah jam istirahat saya masuk di kelas Pak Rudi untuk melihat dan mencatat hal-hal apa yang terjadi di dalam kelas yang Pak Rudi ajarkan. Oke Bu, siap-siap. Setelah melakukan observasi di dalam kelas, nanti kita akan melakukan kembali percakapan pasca observasi yang nanti. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, salah satu untuk Bapak, silakan. Kita kepada teman-teman kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Radiyu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selesai. Beri salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi semuanya, terima kasih untuk hari ini. Apa kabarnya kalian? Alhamdulillah baik. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam kita untuk belajar menuntut ilmu. Baik anak-anakku, sebelumnya Pak Ugi absen dulu untuk kehadiran hari ini. Arya, semangat aku kok lemes ya ini. Semangat, kayak gitu kalian. Karisya, semangat. Nah, kalau semangat itu semangat tapi lemes sama aja. Kemudian yang selanjutnya ada Dava, Alfida, Lisa, suratnya ada nggak nih? Ada Bapak udah di mejanya Bapak. Yang terakhir adalah Yerlinda. Oke, baik. Jadi di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 anak. Oh, berarti totalnya ada 36 ya. Berarti semoga yang sedang sakit cepat sembuh, kemudian yang ingin lomba diberikan kelancaran, kesuksesan, dan yang sedang mengikuti kegiatan LDKS juga lancar. Oke, baik anak-anakku, sudah pada fokus dan siap mengikuti pelajaran hari ini? Oke. Nah, sebelum Pak Ugi langsung menjelaskan atau kita belajar bareng untuk tema hari ini, masih adakah yang ingat kemarin itu di pertemuan yang minggu kemarin kita mempelajari apa? Siapa ini? Apa? Izin menjawab ya Bapak. Ya, boleh, silahkan. Kemarin itu kita mempelajari macam-macam teknik memasak. Ya. Terbagi menjadi 2, yaitu moist head cooking dan dry head cooking. Untuk moist head cooking contohnya ada boiling, poaching, dan juga simmering. Dan untuk dry head cooking ada frying, roasting, dan sauteing. Menurut jawaban dari teman kalian sudah benar belum? Sudah belum? Sudah. Jadi aplaus buat untuk tadi sudah dijelaskan apa terkait dengan moist head cooking sama dry head cooking. Yaitu adalah dasar-dasar atau teknik memasak yang telah kita pelajari di minggu kemarin.
juga ya memahami apa yang telah kita pelajari di minggu yang lalu. Oke, berarti itu kalian ketahui ada boiling, ya enggak? Apalagi? Poaching. Terus ada apa lagi? Simmering. Apalagi? Steaming. Steaming adalah mengukus, yaitu yang digunakan uapnya. Kemudian yang panas kering ada apa saja? Drying. Kemudian roasting. Kemudian apa lagi? Salting. Kemudian grilling ada. Ini apa? Kalau baking itu baking ada nggak? Ada. Kalau baking itu apa? Kalau roasting? Kalau roasting itu lebih memanggang. Kalau baking itu mengoven. Nah, itu harus perlu kalian tahu juga. Kemudian kalau saute itu dengan minyak apa? Jadi kalau minyak banyak adalah drying. Nah, itu yang harus kalian ketahui juga. Harapannya dengan kalian mengingat kemarin itu kalian selalu apa? Selalu ingin tahu. Jadi kalian itu ingin tahu. Aku harus belajar dengan giat. Aku harus belajar kembali. Apa yang sudah kalian pelajari kemarin sampai rumah pun jangan cuma ditaruh di dalam tas. Sampai rumah harus dipelajari. Dibuka lagi. Biar kalian lebih apa? Lebih mengetahui. Kemudian lebih pintar lagi. Semangat dalam belajar. Sambil sebelum kalian tidur silahkan buka. Sambil juga buka dibaca lagi untuk mengingat atau setelah bangun tidur membuka kembali catatannya biar kalian terus mengingat. Itu ya. Jadi kalian harus tetap semangat dia dalam belajar. Oke? Yang selanjutnya Pak Rudi akan langsung saja untuk pertemuan hari ini. Untuk pertemuan hari ini masih di dasar-dasar kuliner kelas 10, yaitu kita akan belajar tentang tema pengetahuan tentang bahan makanan. Tapi kita lebih terucutkan lagi, yaitu tentang bumbu dasar masakan Indonesia. Ada yang pernah dengar belum? Pernah. Oke, jadi nanti kita bahas ya. Jadi kalau kalian masih asik, kita akan belajar bareng di sini. Nah, di sini tujuan belajar, salah satu untuk menyampaikan tujuan belajar dibaca biar jelas. Salah satu siapa? Ya, boleh. Yuk. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik dapat memahami tentang bumbu dasar Indonesia. 2. Peserta didik dapat memahami macam-macam bumbu dasar Indonesia. 3. Peserta didik dapat membuat bumbu dasar Indonesia. 4. Peserta didik dapat menerapkan bumbu dasar Indonesia. Ya, terima kasih. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama untuk memahami tentang bumbu dasar Indonesia itu apa. Jadi kan kalau bumbu dasar itu ada kontinental, oriental, Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang masakan yang Indonesia atau bumbu dasar Indonesia. Yang kedua adalah memahami macam-macam bumbu dasar. Kemudian yang ketiga ada membuat bumbu dasar Indonesia. Gimana sih cara membuatnya? Dan yang terakhir adalah menerapkan. Diterapkan di masakan apa saja bumbu dasar itu. Itu ya. Nah, di sini bagaimana perasaan saat akan mempelajari tentang bumbu dasar Indonesia? Perasaannya apa? Ada yang D? Kalau A ekspresinya harus seperti apa? Nah, yang selanjutnya Pak Budi akan menanyakan ke kalian. Yang pertama, apakah kalian pernah mendengar tentang bumbu dasar? Pernah dengar belum? Caranya gimana? Membantu orang tua. Nah, kalian di rumah ya. Jadi di rumah biasanya membantu orang tua sambil tanya, ini bumbu apa sih? Nah, itu kalau misalnya yang cowok-cowok belum pernah, silahkan di rumah untuk sering membantu orang tua biar tahu. Kemudian, apakah kalian pernah membuat bumbu dasar? Ada nggak di sini yang pernah membuat? Saya Pak pernah. Membuat apa? Bumbu dasar putih sama kuning. Bumbu dasar putih sama kuning. Bagus, keren. Setelah tadi mengetahui kita macam-macam bumbu dasar itu ada berapa? 5. Sudah tahu? Ada berapa? 5. Berarti kalau tadi sudah sebagian macam-macam sudah tahu ya. Kemudian kamu juga tahu apa saja? Bumbu dasar itu ada 5 jenis, yaitu bumbu dasar putih, kuning, merah, oranye, dan hitam. Ya, aplaus buat
dasar itu tadi ada 5, harus kalian pahami. Sebagai intinya adalah ada putih, merah, kemudian tadi ada kuning, oranye, sama hitam. Nah itu kalian sebagian besar sudah yang tahu. Nah, di sini Pak akan setelah dulu menjelaskan terkait bumbu dasar. Jadi bumbu itu dalam bahasa Inggris disebut juga dengan herb, rempah-rempah atau bumbu. Nah itu herb. Kemudian adalah tanaman aromatik yang ditambahkan pada makanan sebagai penyedap dan pembangkit selera. Nah itu adalah fungsinya. Nah kemudian ada juga bumbu biasanya digunakan dalam keadaan masih segar. Jadi bumbu itu ada bumbu yang masih segar, ada juga yang masih kering. Nah, di sini disimpulkan bahwa bumbu dasar itu adalah campuran dari beberapa bumbu dan rempah yang telah dihaluskan. Itu bumbu. Kalau sambal apa? Ada tahu nggak? Perbedaan sambal sama bumbu? Belum. Nah, perbedaannya adalah kalau bumbu itu belum ada perasa, sedangkan sambal itu sudah ada rasanya, sudah ada rasanya, garam, manisnya, asinnya. Nah itu berarti kalian harus tahu. Oh ambilkan bumbu putih. Nah berarti kalian harus tahu. Oh sambal sama bumbu itu bedanya di hal tersebut. Nah kemudian yang selanjutnya fungsi bumbu dasar. Yang pertama apa? Memberi rasa dan aroma pada makanan. Jadi dia fungsinya untuk memberikan rasa dan aroma pada makanan. Yang selanjutnya memberikan warna pada masakan. Tadi sudah disampaikan oleh teman kalian bahwa ada bumbu hitam, putih, merah, oranye, kuning. Nah kemudian yang ketiga menambah nafsu makan dengan ada aromanya yang sedap, kemudian warnanya yang menarik. Itu menjadikan masakan lebih dilihat itu lebih menarik. Saat orang lewat itu ada aroma, bisa menjadikan kita, wah ini baunya bau bumbu apa, ini pakainya bumbu apa. Nah, biasanya seperti itu. Kemudian yang keempat membantu proses pencernaan makanan karena penggunaannya bahan itu seperti ada jahe segala bagus untuk tubuh kita. Dan yang terakhir sebagai pengawet pada makanan. Nah di bumbu kering yang atas itu ada tahu nggak? Kelihatan nggak? Apa? Merica atau lada. Kemudian yang bawahnya ada kemiri, ada apa? Keluak atau keluak ya, bukan. Kemudian ada ini ada bumbu kering. Kemudian yang selanjutnya ada basah ada apa saja? Banyak ya. Kalau kita kenali dengan bumbu apa? Bumbu dapur. Biasanya kalau kalian ketahui kan bumbu dapur ada apa? Jahe, serai, apa? Salam, laos, ya. Kemudian yang bawahnya itu ada bumbu basah seperti cabai dan bawang merah, bawang putih. Nah ini teknik pembuatan bumbu dasar. Ada teknik apa yang pertama? Cincang, atau dalam bahasa Inggrisnya apa cincang? Dicok. Kemudian seperti bawang putih dicok. Kemudian yang kedua ada apa? Ditumis untuk apa? Mengeluarkan aroma. Kemudian menghilangkan bau lamu. Kemudian ada teknik dihaluskan. Jadi menghaluskannya berarti boleh menggunakan apa? Teknik menghaluskan. Kemudian ada teknik digiling. Nah, itu teknik-teknik dalam pembuatan bumbu dasar. Nah ini tadi yang sudah disampaikan oleh teman kalian apa? Bumbu dasar macam-macamnya ada 5. Bumbu putih. Bumbu putih itu dibuat dari bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar dan lada. Kemudian untuk bahan basahnya itu tambahannya biar sedap itu ada serai, salam, jeruk, lengkuas, jaring. Nah untuk kriteриanya bisa dilihat warnanya putih. Jadi diingat ya, bumbu putih itu perpaduan dari bawang merah, bawang putih, sama ada kemiri, ketumbar dan lada. Di bumbu kering mereka harus diapakan dulu sebelum dihaluskan? Disangrai.
Kemudian yang kedua bumbu merah. Bumbu merah itu bahannya dari apa? Bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai merah keriting, cabai merah terong. Nah, di sini menghasilkan warna merah. Kenapa sih Pak selalu ada miri di bumbu? Nah, ada yang tahu nggak? Miri itu menjadikan rasanya apa? Lebih apa? Apa? Ya betul, lebih gurih. Jadi kenapa ditambahkan? Tapi jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak menjadikan dia warnanya semakin putih, bukan merah, sedikit aja. Nah itu untuk bumbu merah ya. Nah biasanya setelah bumbu merah dihaluskan, bumbu putih semuanya itu dihaluskan baru ditumis atau disaute untuk menghasilkan warna dan warna yang terang dan dia tidak langu. Kemudian yang selanjutnya bumbu kuning. Bumbu kuning itu adalah turunan dari bumbu putih, tinggal ditambah dengan kunyit. Persyaratannya kunyit harus diapakan dulu sebelum dihaluskan? Harus dibakar atau digoreng boleh. Digoreng aja boleh pakai minyak sedikit. Nah kemudian yang selanjutnya adalah bumbu orange. Lihat bahan di sini berarti bumbu orange itu turunan dari mana? Bumbu putih atau bumbu apa? Bumbu kuning ya. Bumbu kuning ditambah dengan bumbu merah. Hasilnya orange. Kemudian masih sama ada serai, daun salam sebagai aromanya. Kemudian yang selanjutnya adalah bumbu hitam. Nah ini bumbu hitam itu adalah bumbu untuk pernah makan rawon belum? Nah, di situ adalah rawon itu dibuat dari keluak ini. Jadi dimasak ada bawang merah, bawang putih, keluak, kemiri dan ketumbar. Nah, baik anak-anakku, sebelum melanjut ke pembagian kelompok, ada yang mau ditanyakan tidak? Jelas? Kalian membentuk kelompok, satu kelompoknya, satu leadernya kalian yang sudah pernah membuat tadi. Kemudian teman-teman yang belum baru gabung. Berarti ini menjadi berapa kelompok? 8 ya? 8 satu kelompok berapa? 4. Ada 4, ada 5, gak apa-apa yuk. Gabung dulu ke kelompoknya. Terserah saya membebaskan kalian untuk membentuk kelompoknya. Harus pilih saudara siapa? Sudah ini? Sudah? Yang belum juga siapa? Yang belum ada leadernya. Dari pindah ke mana? Ini 3, oke, ini berapa? Atas. Boleh. Ditempel di sini, nanti ada kita ada 6 ini ditempel 1, 2, nggak usah berurutan tapi kasih jarak, baru dikasih itu namanya masakan apa menurut kalian, kemudian dibuat dari bumbu apa. Mudah nggak? Baik, ini salah satu yuk mengambil di depan, boleh sini yang di belakang. Silakan ini bisa memilih warnanya. Ini ambil 1, tapi golnya 1 boleh. Nanti langsung dituliskan. Kira-kira waktu 20 menit sanggup nggak? Boleh di bawahnya, misalnya ini menunya apa, boleh analisis, tahu kalian apa, kemudian di sini dia menggunakan bumbu dasar apa, nah, kalian harus tahu di sini. Nah, apa nanti ditulisi di sini kelompok kalian nama, ya. Boleh kalau kalian mau kreatif dikasih judulnya dasar atau apa bumbu dasar Indonesia kelompok berapa, mau ditambahin kalian penjelasannya misalnya pengertiannya juga boleh sekreatif kalian. Oke, makasih Mas. Untuk kelompok baca dikasih nama. Presentasi kita apa SD kita memberikan semangat untuk kalian biar tambah semangat. Oke, berdiri semua ya, berdiri. Yang agak ngantuk biar lebih fresh lagi sebelum kita presentasi. Oke.
menenangkan dan memperhatikan. Ya, Pak Rudi dan teman-teman. Siap. Jadi di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan Elveta, Fajar, Nabil, Raisya, dan saya Syedra. Yang pertama yaitu ada masakan Indonesia yaitu semur berbumbu dasar putih. Yang kedua ada gulai berbumbu dasar kuning. Lalu yang ketiga ada kari berbumbu dasar orange. Yang keempat ada opor berbumbu dasar putih. Yang kelima ada rawon berbumbu dasar hitam. Dan yang keenam ada rendang berbumbu dasar merah. Sudah semua? Sudah. Ada yang bertanya enggak? Oke, baik. Berarti tadi teman kalian ada yang kurang menguasai kurang menyukai. Nanti kalau biasanya memang rendang itu rasanya apa? Kalau asal biasanya pedas asin itu. Oke, baik, ada pertanyaan lagi dari kelompoknya Fajar. Sudah cukup. Oke, baik. Jadi bisa dilihat ya di sini hasil diskusi kalian ada dikasih topik. Nah, itu nanti ada penilaian juga. Oke, terima kasih untuk kelompoknya Fajar. Terus buat Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Luciani Putri Febriani. Saya Gila Yandini. Saya Kamsa Nala. Saya Ahmad Sarkasi Ramadhani. Pada pagi hari ini kami akan mempresentasikan masakan bumbu dasar Indonesia. Yang pertama di sini ada bumbu putih. Bumbu putih ada masakan semur. Terus di sini ada bumbu merah. Contohnya rendang. Dan di sini ada rawon. Itu adalah bumbu dasar hitam. Untuk yang selanjutnya ada opor. Opor itu termasuk ke dalam bumbu dasar putih. Yang kedua ada gulai. Gulai termasuk ke dalam bumbu dasar kuning. Yang terakhir ada kari yang termasuk ke dalam bumbu dasar orange. Dan itu semua adalah masakan bumbu dasar Indonesia. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? itu bumbu putih itu digunakan untuk apa tadi? Semur sama padahal kalau bumbu kuning itu selain gulai juga untuk apa? Opor bisa nggak? Harusnya tadi kalian menambahkan. Boleh kita aja opor juga bisa dibuat dari bumbu kuning. Biasanya kalau kalian menjumpai opor bumbu putih itu di mana? Dimasakan apa? Di lontong opor atau bigu. Udah, kalau udah biasanya apa? Putih kan? Kalau lebaran putih. Nah, ini kalian harus tahu berarti bumbu kuning sama bumbu putih bisa digunakan untuk membuat opor. Selanjutnya kalian nanti mengerjakan ada beberapa post-test atau bukan post-test ya, mengerjakan soal untuk pengetahuan kalian sejauh mana sih kalian itu setelah mendengarkan tadi Pak Rudi menjelaskan, kemudian diskusi, presentasi. Nah itu kalian saya kirimkan link. Misalnya nilainya kurang bagus, nggak usah kecewa karena kalian nanti untuk mengerjakan lagi di pertemuan selanjutnya saya kasih waktu untuk training atau mengerjakan ulang. Jadi ini tadi beberapa anak yang kelihatan nggak? Nanti saya kirim ke grup saja ya. Ini ada beberapa anak yang masih di
Silakan kalian semuanya sudah siap. Bareng-bareng pejamkan mata dulu, kita semua pejamkan mata. Kita fokus dulu, fokus, pejamkan mata, fokus, konsentrasi. Sambil kalian rasakan dan dengarkan apa yang ada di sekeliling kalian. Rasakan sambil tarik nafas pelan-pelan dan keluarkan. Kemudian buka mata kalian lebar-lebar. Nah, apa yang kalian rasakan? Enggak? Kita masih bisa bernapas dengan baik. Bersyukur hari ini kita bisa dapat berkumpul bersama di kelas ini untuk belajar. Bersyukur juga Tuhan masih memberikan kita kesehatan sehingga hari ini kita dapat belajar bersama. Nah, terkait dengan pembelajaran hari ini kita telah belajar tentang apa? Bumbu dasar. Bumbu dasar ada apa saja? Bumbu dasar putih, kuning, merah, oranye, hitam. Nah, pengertian bumbu dasar sendiri apa? Tadi ada yang masih ingat nggak? Boleh, silakan. Bumbu dasar sendiri yaitu bumbu dan rempah-rempah yang dihaluskan tanpa dibumbui. Ya, kalau dibumbui disebut dengan Sambal. Ya, di sini yang selanjutnya adalah gimana perasaan dalam memahami bumbu dasar masakan Indonesia? Senang, happy. Ya. Ada lagi? Pembelajaran hari ini menurut kalian gimana? Menyenangkan. Jadi kalian kalau menyenangkan itu tergantung kalian diskusi ya, dan diskusi harus benar-benar dijalankan. Misalnya, berarti kalian kalau senang itu satu hari ini senang sampai nanti senang terus. Dengan Pak Rudi di pertemuan selanjutnya adalah kita mempraktekkan tentang bumbu-bumbu dasar. Itu ya, ada yang menanyakan? Ceritanya Pak, untuk yang penerapan bumbu dasarnya itu kita hanya dari kita sendiri atau disiapkan oleh sekolah? Nah, kemudian praktek itu di minggu depan baru pertama. Jadi untuk kalian nanti silahkan nanti Pak di-share resepnya sebagai job sheet-nya. Kemudian nanti kalian satu orang untuk membawa atau membeli dulu buku batik kotak kecil yang seperti ini. Ya, nanti buat laporan. Jadi kalian sudah menuliskan tertib kerja dulu. Habis itu kalian menulis saat mau praktek di bawah. Kemudian nanti setelah kalian mau praktek untuk bahannya itu dibagi kelompoknya. Dan peserta silahkan selalu semangat belajar dari materi apa yang sudah saya sampaikan di pelajaran lalu. Nanti untuk PowerPoint saya kirimkan ke dalam grup kalian untuk dipelajari lagi. Dan biasakan sebelum besok praktek kalian malamnya atau sebelumnya harus sudah membaca atau memahami resepnya. Itu ya. Oke, itu saja dari Pak Rudi. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan bermanfaat untuk kita semua. Ada kekurangan dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri salam. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat siang. Terima kasih untuk semuanya. Sehat-sehat untuk kalian. Terima kasih. Selamat siang, kali ini kita bertemu kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Reni Makalena Handayani dan Pak Rudi Haryanto serta Ibu Pratiwi Anggraini, pengajar praktik dari CGP Angkatan 11.
Bagaimana Pak Rudi kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Ya, Bu Pratiwi bagaimana? Alhamdulillah. Baik Pak Rudi, kali ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi, di mana kita ketahui bahwa sebelumnya kita sudah melaksanakan kegiatan pra-observasi dan proses observasi di dalam kelas selama 2 jam pembelajaran. Bagaimana perasaan Pak Rudi setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas 10 kemarin? Alhamdulillah untuk perasaannya senang ya bisa membersamai anak-anak di kelas 10 kuliner, yaitu terutama di mata pelajaran dasar kuliner. Kemudian mungkin kalau saya lihat kemarin ada beberapa hal yang menurut saya itu masih perlu saya tingkatkan kembali, yaitu dari segi gimana anak di akhir pembelajaran biar dia itu merasa senang, karena kan pembelajaran ini selama 1 hari full ya, 1 blok, jadi kadang anak-anak di akhir-akhir itu sudah pada agak lemas atau istilahnya kurang semangat. Jadi saya harus perlu lagi untuk memberikan ya sedikit aspek atau memberikan semangat lagi untuk mereka dalam belajar. Alhamdulillah saya pun melihatnya di pembelajaran Pak Rudi kemarin dengan baik. Baik Pak Rudi, bagaimana Bapak menilai sendiri performa dalam kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan kemarin? Ya, kalau untuk saya sendiri untuk menilai ya tadi sudah saya sampaikan juga, selain saya sudah ya sesuai dengan rencana pembelajarannya, yaitu pendekatan dengan siswa, kemudian gimana caranya biar kelas itu lebih asik, tapi karena jamnya itu karena jam panjang dari pagi sampai siang, jadi di akhir-akhir itu anak kadang perlu semangat lagi dalam menyampaikan atau presentasi sudah mulai lelah. Nah itu yang perlu menjadikan saya, aduh gimana sih ini harus mengendalikan anak itu benar-benar harus aktif lagi. Nah itu yang menjadikan saya untuk meningkatkan Pak. Nah, kalau saya melihat atau menilai Pak Rudi itu masih perlu ya, karena beberapa bagian pembelajaran itu berjalan dengan baik, khususnya pada pembelajaran yang Pak Rudi ajarkan di kelas 10 kuliner. Nah, apa yang membuat Pak Rudi menilai demikian? Yang menjadikan saya menyatakan bahwa kenapa sih anak-anak itu kurang semangat, karena saya melihat sendiri ketika udah siang, udah sholat, udah makan, tapi kembali lagi ke kelas karena mereka 1 hari itu mata pelajarannya 1 tema, itu mereka mungkin jenuh yang pertama. Kemudian setelah membuat PowerPoint, PPT atau kemudian mereka mau presentasi lagi, mereka kan sepertinya kurang semangat. Nah, itu yang menjadikan saya, aduh anak ini berarti harus ada alternatif lagi biar mereka itu tidak bosan. Soalnya kan dari pagi sampai hampir jam 3 mereka belajar dasar-dasar dunia. Nah, itu yang menjadikan saya harus benar-benar siap untuk memberikan, berarti besok di pertemuan yang akan datang saya harusnya strategi lagi biar anak itu lebih semangat. Baik Pak, boleh nih saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Ya silakan Bu. Baik Pak Rudi, menurut pengamatan saya pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Rudi tadi sudah sesuai dengan yang diharapkan, di mana tujuan pembelajaran yang Pak Rudi sampaikan saat kegiatan pra-observasi, kemudian dengan area pengembangan yang ingin Pak Rudi kembangkan, yaitu membuat siswa menjadi lebih aktif lagi. Nah, dan sudah nampak dari pembelajaran yang anak itu lebih aktif lagi, kemudian guru sebagai saya itu guru bisa sama-sama lah belajar untuk senang kelasnya hidup itu seperti apa. Mungkin nanti setelah habis ujian di semester saat liburan semester ya mungkin saya bisa belajar dengan teman-teman dan baik sekali Pak, rencana Pak Rudi yang sampaikan barusan dengan melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan sejawat yang sudah mengikuti CGP ya, yang Pak Rudi diharapkan dari kegiatan untuk merubah suasana kelas yang menyenangkan. Lantas siapa kira-kira nih Pak Rudi yang bisa membantu dan kapan bisa dilaksanakan dengan rencana Pak Rudi? Kira-kira siapa yang mau membantu Pak Rudi?
Kalau saya sendiri ya dari tadi Bu yang membantu, mungkin rekan-rekan kelompok belajar dari beberapa orang kan sudah mengikuti ya di belajar ya, seperti dari samping ada Ibu, ada Bu Endang, ini ada Bu Sarika. Nah saya kalau saya harapannya dari mereka itu setelah mereka mengikuti bisa sharing ke rekan-rekan, terutama saya, dan bisa ada didampingi apakah sudah baik belum sih dalam pembelajaran. Kalau selama ini kan mungkin pembelajarannya saya hanya ya seperti itu, apa yang sudah saya lakukan, tapi mungkin dari teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan guru penggerakkan, setidaknya sebaiknya jangan seperti itu Pak Rudi, sebaiknya penyampaiannya jangan terlalu ini, jangan tahu sendiri kan mungkin Bu ini kemarin saya itu lebih kalau di kelas itu kalau di sini senyum-senyum, kalau di kelas itu agak sedikit ini ya lebih keras. Jadi itu apakah masih boleh? Nah sampai sejauh ini kalau saya itu ya boleh nggak sih kalau saya itu pembelajaran itu masih menerapkan agak yang keras, atau hanya lebih menyenangkan atau agak keras, agak dimarahin sedikit, itu masih boleh? Tidak apa seperti itu. Jadi mohon nanti ya ada pendampingan dari Bu Reni dan timnya itu yang nanti yang akan bisa, atau ya nanti silakan mungkin dari Bu Pratiwi setelah tadi melihat video saya bisa ini ya, kalau saya itu memang sebenarnya dalam penyampaiannya itu lebih tegas dan kalau saya mengatakan agak galak. Jadi kalau Ibu nanti silahkan memberikan masukan atau ibaratnya tambahan buat saya. Luar biasa sekali ya Pak Rudi rencananya, semoga bisa terlaksana dengan segera dan bisa berjalan dengan baik. Saya menunggu kabar selanjutnya dari Pak Rudi ya. Hasil observasi kita ini akan saya catat dalam form supervisi akademik yang Bapak isi nanti. Kemudian mohon ditandatangani juga di situ nanti ya Pak Rudi, sehingga bisa saya jadikan referensi untuk kedepannya. Sebagai penutup, kira-kira apa yang Pak Rudi dapatkan dari proses ini? Dari proses ini apa yang saya dapatkan adalah ketika saya kemarin dari awal bertemu dengan Ibu Reni, ditanya persiapan apa saja yang perlu disiapkan, kemudian apa saja yang akan dilakukan, itu kan saya itu lebih paham lagi. Ketika kemarin hanya mengajar itu karena dulu itu disibukkan berbagai hal, tapi kenyataannya kita harus juga fokus apa. Besok sama mau mengajarkan kelas ini, apa saja sih yang harus disiapkan, seperti kayak mobil ajar, kemudian basic untuk pengelolaan kelas seperti apa. Nah itu yang menjadikan saya setelah kemarin bertemu dengan Ibu dan berbicaranya ini seperti ini di kelas, berarti saya harus menerapkan hal seperti ini. Dan hari ini ketika saya disuruh datang ke sini dan ternyata ditanya seperti itu, berarti saya sambil berarti benar kemarin saya di kelas itu masih ada kurang, ternyata kelas itu nggak aktif, atau istilahnya anak-anaknya itu yang di kelas itu kurang aktif. Jadi gimana saya selanjutnya harus mendampingi kelas tersebut? Itu banyak yang saya dapatkan. Ya, terima kasih sekali Pak Rudi. Selanjutnya saya persilakan. Mungkin jangan. Saya itu tipe kalau saya bilang adalah saya itu orang yang sabarnya itu optimistis. Begitu. Optimistis. Oke. Jadi kalau mungkin di sini saya itu ya kadang mohon maaf ya, kadang tuh anak kan bisanya itu nggak langsung bisa. Betul. Tapi saya itu harus segera. Karena yang namanya belajar itu kan apalagi anak dari D atau pergi kemana tapi nggak langsung ke situ. Nah itu yang menjadikan saya itu emosinya naik. Dan saya itu kerjanya karena karena saya untuk mantan dari industri, pernah di industri kan kerjanya sudah ini. Ketika saya jadi guru, anak itu tak cukup. Ini, nah itu kadang menjadikan saya. Tapi frustasi nggak ketika ngadep itu kayak gitu? Misalnya kayak gitu, ih kok cepet gitu ya? Kita gregetan ya. Sebagai contoh saya itu kemarin marah ya, bukan marah yang minta, cuma selalu menjelaskan. Metode dasar masa itu adalah salah satunya hari ini menggunakan metode Al-Imban. Kan sudah itu asing ya. Al-Imban saya menjelaskan semua bahan dicampur kecuali mentega cair. Kalau secara garisnya itu sudah belum? Semua bahan dicampur kecuali ini kebetulan pas ada gurih juga. Ada itu benar.
saya duduk kan kebetulan hamil ini Iya, ya Bu. iya. Saya pergi, loh Kok sudah? nah langsung aku bilang kamu kok cuma saya tadi tanya ke sini kan. Ah. Saya bilang kalian tuh pintar. Saya omongannya memang saya Just itu ya. kamu tuh pintar, tapi terus itu bukan saya goblok itu bukan goblok. Mosok Pak Rudi, saya terangkan lagi Pak Rudi tadi bilang apa? All in one, semua bahan dicampur kecuali dan jelas belum. Nah itu yang menjadikan saya ini. Nah, saya itu tipenya karena saya harus deket kayak gitu. Soalnya yang saya pelajari prakteknya pasti sampai sore itu. Harus rapi. Nah, Iya, saya nih, iya, nih, kayak kayak tadi gitu ya. video tadi, misalnya kalau menurut saya Perfect sudah, ya. tapi kalau saya menurut Ada saya yang kayaknya belum. profil gitu ya. Saya Terima kasih. Dan mungkin saya pernah jadi satu. Mungkin saya juga setipu aslinya Pak sama Nana. Tetapi karena saya di SD, Iya. karena saya di SD kadang saya berketemu. Kan harus dulu juga kan. Kan saya berketemu. Tapi dari situ saya belajar ternyata kecepatan seseorang itu berbeda. Iya, Kecepatan betul, seseorang. betul. Dan ketika saya di SD emosi nih yang bergerak bojone, jutek entek gitu kan susah ya. Nah, Itu kan imbas ya Kak. Imbas. Nah, itu tuh kadang juga ngefek nih ke bocah. Nah, dari situ kami belajar untuk bisa mengelola ketika saya ada teman, ada beberapa teman itu katanya seperti ini. Bersikap asertif, tegas, ya harus legalite, Pak. Iya, Kan iya, legalite, iya. ya betul ya, katanya. Tapi kita harus tegas, yang mana ketegasan itu ada kelembutan. Jadi ketika kita harus gini harus wajib karena itu Ya, betul. pendidikan untuk terjun ke lapangan jelas ya Pak. Tetapi pada saat tertentu takutnya siswa tersebut punya hati yang kena nih dan hati seseorang itu harus dijaga. Waduh gitu ya, hati murid, hati panjenengan kayak gitu nih Pak ya. Iya. Jadi monggo Pak Rudi, saya sama seperti panjenengan, saya juga mendukung sikap panjenengan, tetapi mungkin dicoba lagi untuk memiliki ketegasan yang tegas tetapi lembut. Ya, jadi ketika harus itu harus, kita mengharuskan, mewajibkan, tetapi kelembutan yang dipakai oleh panjenengan, ketika panjenengan itu garam, tegas, iya, tetapi ketika itu siswa akan merasa saya rindu. Yang jelas untuk Pak Rudi itu memang anak-anak itu lebih dekat dan Iya. mereka care Kayaknya dengan gitu Pak deh. Rudi dan Iya, Pak, ya, selalu benar ya, Pak. mengharapkan kehadirannya di dalam kelas Iya. dibandingkan dengan guru-guru yang Lain. lain. Jadi tetap semangat. Iya, iya. Saya senang ketika ada guru yang humble, kemudian mau juga belajar nih sama guru yang lain, tidak tertutup saja, tapi tidak tertutup kuping, tapi tetap terbuka, tidak tertutup Iya, mata, tapi iya. tetap terbuka ya Pak ya. Iya. Karena ya semua harus Saya benar belajar soalnya ketika nggak boleh marah-marah ya, saya tuh boleh marah-marah Iya. nggak apa-apa, tapi dalam artian diferensiasi itu seperti apa? Saya mendengar kalau dari dengan fresh graduate. Iya Bu, dulu Iya. alumni dari SMK Negeri Sini. Nah, Jadi kan punya tahu karakternya Iya, ya, iya, betul. siswa-siswa sini ya. Harus gimana nih dulu, Iya. aku koyong nenek ya. Iya, iya. Iya, iya, ya, Bu, ya. Nah, gitu. Terus ini apa namanya? Sudah berapa lama Pak? saya dari 2019. Saya kan dulu 5 tahun ngajar di hotel 4 tahun setengah. Oh, betul. 2015 saya lulus, saya ke industri dulu, kemudian habis itu resign, saya 2019 ke corona ke sini. dan ini guru yang diandalkan di Ya, SMK. iya. Oh, begitu. juga, iya. Yang paling diandalkan. Gitu. Ya. Saya Dan tahu. mungkin untuk kedepannya yang bisa memajukan SMK 3 itu adalah beliau yang masih muda. Iya betul. Kita yang Iya, kita yang Enggak, saya masih tua belajar itu kok. Iya. ya Kelahiran nggak berapa? bisa- 92. Nah, loh, kayak Pak Andika sih juga kayaknya 90-an gitu ya. Gitu. Jadi memang kita harus semangat belajar dan berbagi jujur. Kita harus gandeng teman kita yang Betul, masih betul. muda-muda, tapi harus
memeluk teman-teman kita yang sudah sepuh supaya kita lebih bisa diterima gitu ya. Sama yang sepuh itu kadang juga harus kita gimana sih caranya dulu ya, kadang juga gitu ya. Sekarang bukan yang tua ngomong yang muda. Tapi yang muda ngomong yang tua. Iya. Termasuk beliau ngomong saya itu, ngomong saya itu. Dapatnya mana Pak PPT-nya? Saya di UNY, kebetulan saya UNY terus. Oh begitu. Alumni UNY juga, S1 UNY, S2 juga UNY, tapi S2-nya baru. Saya kejar-kejar, ayo dan buat apa dulu lama-lama. Udah tesis. Tinggal tesis benar saya. Tinggal tesis. Salah mana foto? Tukaran judul kok Bu ya? Tukar-tukaran. Tapi udah selesai. Saya belum. Masuk tahun berapa? Oh saya baru. Baru. Saya semester 2. Ibu baru. Tapi kalau sudah semoga 3 semester aja Nah, selesai. kalau itu bisa. Kalau saya ya Agak lama. saya dari 2021. Lah, kepiye? Kok sulit temen? 4 ini kan apa 2025? Ini 4 ya? 4. Jadi saya harusnya ini kan cuti setahun ini lanjut kemarin dan bayar lagi. Ini kerjaan di sini auto. Jadi dia yang paling diandalkan dan dia yang kasihan Saya ya. kemarin dapat Itu eman-eman. Aman. Mending kasih kita giling ya. Saya juga ngomong, ayo dan kamu ngapain kamu memikirkan hal yang sudah banyak yang diberikan kamu, yang penting fokus dulu di kuliahmu selesaikan eman-eman prioritasnya. Karena nanti kalau enggak satu eman benar, yang kedua juga kesempatan. iya betul. Apa, Kalau Pak? itu masih bos lagi saya. Makanya Bu kasihan saya dengan ini tuh udah Tadi habis selesai PPK saya langsung nulis. Gitu. Oh ya Pak. Oh iya. Saya tunggu kabarnya. Dosen saya pun nggak ngajar-ngajar, saya juga ngajar sama-sama. Itu kebetulan saya membimbingnya kayak teman sahabat. Saya bimbingan, wih coba baik nyentuh bareng. Dosen ini kebetulan salah ketemu di sini. Kalau bisa punya kenal dekat itu malah ketemu tuh ya terlalu lama gitu ya.